Oke, teman-teman semua, jadi kita mulai aja acara pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Raras, saya nanti akan mendampingi teman-teman semua sampai di akhir acara. Dan saya mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman partner GoFood semuanya. Selamat datang di acara Merchant Gathering Workshop Kampus Bisnis Volume 1. Di sini nanti kita akan membahas banyak tips mengenai membangun operasional kuliner bagi UMKM. Rara juga mau berterima kasih nih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara workshop pada hari ini. Semoga nanti akan banyak hal yang akan dipelajari, banyak, ilmu-ilmu yang didapatkan dari workshop ini. Oke, jadi mungkin sedikit, Raras akan sedikit menceritakan sebenarnya kampus bisnis ini tuh workshop apa sih, Kak, gitu. Nah, jadi, kampus bisnis ini merupakan, wadah edukasi untuk khusus partner GoFood untuk dapat belajar meningkatkan transaksi dan mengembangkan bisnisnya. Nah, kenapa sih 2 hal itu penting? Hal itu penting karena seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, kemudian, para pelaku usaha dituntut untuk tetap bisa relevan nih dengan kebutuhan konsumen. Nah, termasuk dengan bagaimana memberikan kesan yang baik terhadap produk yang akan dijual. Nah, workshop kampus bisnis ini akan membahas mengenai tips membangun sistem operasional kuliner bagi UMKM. Nah, harapannya dengan teman-teman mengikuti workshop ini, nanti akan banyak belajar nih tentang bagaimana menyusun sistem operasional untuk mengembangkan bisnis. Nah, teman-teman semua, jangan melewatkan workshop ini dan tetap stay tune sampai di akhir acara, karena akan banyak materi menarik di acara workshop ini dan juga pembicara-pembicara yang nggak kalah menarik juga. Nah, mungkin Raras bisa spill sedikit kali ya untuk topik-topik yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah membuat sistem operasional sederhana untuk bisnis kuliner. Yang kedua adalah tips untuk menghindari kesalahan mengelola operasional. Yang ketiga adalah strategi menjaga operasional agar dapat meningkatkan penjualan. Nah, nanti pembicara-pembicara yang akan, memaparkan nih materinya, mungkin nanti akan ada, sedikit, sepatah dua patah kata dari Anandita, Dana Atmaja selaku VP Merchant Engagement, kemudian nanti materi pertama akan disampaikan oleh Kenneth Budiman selaku Senior Manager Merchant Engagement, dan yang materi kedua nanti akan disampaikan oleh Ricky Marshall selaku Owner Nasi Uduk Babe Eli. Nah, oke, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung, persilahkan Anandita Dana Atmaja selaku VP Merchant Engagement untuk memberikan sepatah dua patah katanya. Baik, terima kasih Mbak Raras. Kedengeran ya suara saya ya Mbak ya? Clear ya? Ya, clear. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berada di sini sama-sama dalam acara workshop Kampus Bisnis Volume 1. Gitu. Hari ini kita juga sekaligus ingin memperingati Hari UMKM Nasional. Yang memang kalau semua, mungkin teman-teman juga semuanya tahu ya, bahwa Hari UMKM Nasional itu diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Jadi tanggal 12 Agustus itu ditetapkan sebagai Hari UMKM Nasional oleh pemerintah. Dan mungkin sebagai background juga, ternyata tanggal 12 Agustus itu adalah bertepatan dengan hari lahirnya Bapak Koperasi kita, yaitu Bung Hatta. Gitu. Jadi makanya kalau tanggal 12 Agustus adalah Hari UMKM Nasional, makanya di bulan Agustus ini merupakan bulan UMKM Nasional. Oleh karena itu kami dari Gojek, dari GoFood itu memang mengadakan serangkaian acara khususnya untuk teman-teman merchant GoFood yang tercinta ini gitu loh. So, mungkin pertama-tama saya mau lihat nih dari mana aja nih teman-teman semuanya nih. Saya mau lihat chatnya. Tadi saya lihat ada yang dari Semarang. Selamat siang teman-teman dari Semarang. Ada yang dari Bandung, ada dari Ciledug, dari Tangerang, Kebonjeruk hadir, ada yang dari Depok.
Oh, ada yang dari Kalimantan juga, dari Banyuwangi. Wah, ini dari seluruh Indonesia berarti ini ya. Saya mengucapkan selamat siang. So, perkenalkan, nama saya Anandita Danatmaja, biasa dipanggil Nanda. Saya membantu apa namanya departemen yang ada di Gojek, yang ada di GoFood, yang namanya merchant engagement, yaitu kita berusaha untuk melakukan edukasi kepada teman-teman merchant apa namanya GoFood yang masuk dalam aplikasi GoFood, Gojek gitu. Nah, mari kita masuk ke dalam kampus bisnis. Sebenarnya apa sih kampus bisnis itu bagi partner GoFood ya? Jadi memang seperti terlihat di sini bahwa kampus bisnis itu merupakan wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin memang setiap minggunya, dan ada yang kita lakukan setiap minggu, ada yang secara rutin setiap 2 minggu, 1 bulan gitu loh. Memang ada jadwal-jadwal khusus yang mungkin nanti kita akan share secara detailnya ke teman-teman semuanya. Bagi partner-partner GoFood agar apa sih? Apa sih objektifnya, tujuannya apa? Jadi agar teman-teman bisa belajar serta juga mempraktekkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi, mengembangkan bisnis. Nah, gimana caranya kita pengen naikin cuannya nih teman-teman semuanya nih? Gimana sih? Apa sih permasalahan dari teman-teman gitu? Nah, itu nanti pada saat sesi kampus bisnis itu bisa apa namanya itu dengan dengan mengikuti program kampus bisnis ini, partner GoFood itu diharapkan memang mendapatkan edukasi pelatihan langsung dari pembicara-pembicara yang memang udah expert dan menarik pastinya dan berpengalaman gitu loh. Jadi nanti ada kurikulum khusus. Jadi kita pengen tahu sih sebenarnya apa informasi atau edukasi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Kalau misalnya teman-teman opening apa baru saja ngebuka warungnya for example gitu kan contohnya, apa sih yang menjadi concern utama dari teman-teman? Nah, itu yang kita butuhkan. Informasi-informasi itu yang kita butuhkan juga. Agar apa? Agar kami bisa menyiapkan kurikulum-kurikulum khusus untuk ngebantu ngejawab apa namanya kesulitan-kesulitan dari teman-teman semua. Gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ikut program kampus bisnis, pasti banyak sekali ininya ya, pasti banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, nanti teman-teman apa namanya bisa masuk yang namanya kompak atau komunitas partner usaha GoFood gitu. Yang kedua, pasti setiap acara banyak sekali hadiah-hadiahnya, baik hadiah yang berupa merchandise, spanduk-spanduk yang mungkin masih dibutuhkan oleh teman-teman, atau program-program promo khusus yang memang nantinya akan kita buat untuk teman-teman, khusus untuk yang memang sudah mengikuti kampus bisnis ini gitu. Nah, seperti terlihat di sini, jadi si kampus bisnis ini juga merupakan bagian dari kamus. Nah, kamus sendiri itu merupakan wadah edukasi dalam satu ekosistem Gojek, yaitu wadah ekosistem belajar untuk mendukung perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, melalui komunitas dan serangkaian pelatihan keterampilan bisnis yang pastinya. Jadi ini apa namanya akan kita lakukan seluruh Indonesia, nationwide gitu, dan kita juga seperti saya udah bilang tadi bahwa kita ini merayakan Hari UMKM Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus. Apa namanya ada hashtagnya sendiri nih, kita pengen ada namanya pesan dari UMKM. Jadi kita ada banner-banner khusus yang memang apa namanya terkait dengan hal ini. Nah, untuk mencapaikan apa namanya untuk hal ini nanti tiap regional Gojek yang ada di Indonesia itu nanti akan ada merchant gathering sendiri yang memang untuk memperingati ini. Mungkin teman-teman semuanya nanti silahkan bisa mengikuti dan pasti akan seru dan pasti akan apa namanya banyak sekali hadiah-hadiah yang bisa didapatkan di situ juga. Jadi kalau regional Indonesia Timur, kalau teman-teman yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku, Papua, itu nanti akan diadakan di tanggal 25 Agustus. Jadi silahkan apa namanya daftar, silahkan join juga. Kalau yang ada di regional di Kepulauan Sumatera itu tanggal 26 Agustus. Terus di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara itu juga tanggal 26 Agustus. Kalau di Jakarta tanggal 28 Agustus. Kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta tanggal 30 Agustus. Kalau Bodetabek juga tanggal 25 Agustus. Jadi silahkan ikuti rangkaian acaranya, ikuti rangkaian edukasinya, dapatkan hadiahnya, dan kita semangatnya adalah kita improve sama-sama. Kita apa namanya
belajar bersama-sama. Dan yang paling penting dalam kesempatan ini saya minta dalam setiap setiap sesi-sesi seperti ini tolong banyak informasikan kepada kita apa-apa saja keluhan-keluhan yang ada di lapangan, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan gitu. Di sini juga ada kan ada kolom Q&A-nya juga. Silahkan tulis di situ, walaupun dari semua keluhan tersebut itu tidak bisa kami jawab sekarang atau secara langsung, tapi pasti itu akan menjadi consideration buat kami, akan menjadi pembelajaran buat kami juga agar terus improve, terus memberikan solusi buat teman-teman semua. Sekiranya sekian dari saya untuk pembukaannya. Silahkan, nanti hari ini akan ada Kenneth yang akan membawakan materi pertama dan Pak Ricky Marshall yang akan membawakan materi kedua. Kalau gitu sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Rara, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Manda untuk sambutannya. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke inti acaranya nih. Nah, materi pertama nanti akan dibawakan oleh Kenneth Budiman selaku Senior Manager Merchant Engagement. Nah, nanti di sini kita akan membahas mengenai peran GoFood dalam membantu UMKM, dan yang kedua adalah bagaimana memaksimalkan GoFood untuk mengembangkan bisnis UMKM. Sebelumnya mungkin Raras mau cerita dulu nih, Kak Kenneth ini merupakan Senior Merchant Engagement Manager yang memiliki fokus untuk menghandle strategi untuk merchant GoFood agar dapat sustain dalam bisnis dan juga mengembangkan bisnisnya. Dan juga Kak Kenneth ini punya hobi nih. Kak Kenneth suka banget nih sharing-sharing sama merchant GoFood ataupun masyarakat umum lainnya. Dan Kak Kenneth juga punya Instagram khusus nih untuk sharing mengenai career development juga gitu. Jadi menarik banget ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperhatikan nih apa yang disampaikan Kak Kenneth, karena di akhir acara nanti teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan boleh banget. Nanti 5 pertanyaan terbaik akan dipilih dan akan mendapatkan merchandise eksklusif dari kami. Oke Kak Kenneth, kami persilahkan. Ya, halo, thank you Mbak Rahas dan juga Mas Nandita untuk pembukaannya ya. Jadi selamat siang teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu ya. Jadi mungkin untuk sesi pertama, mungkin saya akan share beberapa info khususnya dari Gojek dan GoFood gitu ya, yang mungkin ini juga bermanfaat buat teman-teman. Nah, oke, mungkin masuk aja, next-nya boleh. Ya, jadi teman-teman pasti mungkin beberapa udah ada yang tahu ya. Jadi kita di GoFood itu selalu mengadakan yang namanya promo dan campaign. Biasanya memang itu kita buat setiap satu quarter dalam satu tahun gitu ya. Jadi setiap quarter ada campaign yang berbeda. Nah, untuk quarter ini kita punya campaign yang namanya promo kulineran. Nah, jadi kalau teman-teman lihat mungkin beberapa sudah cukup masif ya, ada di media televisi, kemudian sosial media. Jadi itu adalah satu campaign yang memang kita bangun untuk mendukung salah satunya UMKM juga, gitu. Bagaimana meningkatkan transaksi, kemudian juga meningkatkan orderan. Dan di promo kulineran ini sebetulnya cukup banyak gitu ya yang sudah berpartisipasi. Nah, kalau boleh next ke slide selanjutnya. Nah, jadi kenapa sih kita perlu ikut promo kulineran? Nah, jadi teman-teman dari hasil research yang kita lakuin, jadi merchant-merchant yang aktif mengikuti promo-promo yang kita sediakan melalui Gojek dan GoFood, itu sebetulnya mengalami kenaikan transaksi maupun orderan yang cukup signifikan gitu. Nah, ini sebetulnya sangat menarik nih teman-teman, karena selain juga kita memberikan promo, sebetulnya kita juga dari Gojek dan GoFood memberikan subsidi juga. Nah, jadi promo ini diharapkan sebetulnya akan sangat menarik gitu ya, karena subsidinya ada dari Gojek, kemudian juga dari merchant, sehingga customer ini diharapkan akan meningkatkan transaksi dan juga orderan yang masuk ke merchant teman-teman. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara join-nya? Mungkin ke next slide-nya.
Nah, jadi teman-teman untuk join promo kulineran ini, teman-teman bisa masuk ke aplikasi GoBiz-nya, teman-teman. Jadi kita itu dalam promo kulineran ini kita ada 4 periode, teman-teman, gitu. Kita sudah jalan 2 periode yang kita mulai dari awal Agustus. Nah, saat ini kita masih membuka untuk periode 2 sampai tanggal 23 Agustus. Dan periode 3 itu sudah dibuka per hari ini tanggal 1 sampai 14 September. Nah, keunggulannya apa sih keunggulannya kalau kita daftar lebih awal? Jadi kalau daftar lebih awal, kita akan memberikan diskon tambahan gitu. Jadi khususnya untuk beberapa special occasion seperti payday promo, gratis ongkir tiap Rabu. Nah, beberapa promo tersebut bisa teman-teman dapetin kalau teman-teman daftar pada saat di awal periode seperti itu. Jadi jangan lewatkan dan kita juga merekomendasikan teman-teman untuk join, terutama untuk yang campaign yang total belanja ya, karena di situ kita juga akan memberikan porsi subsidi dari Gojek sehingga promo yang teman-teman akan berikan kepada merchant itu nanti akan sangat menarik karena ada kombinasi subsidi dari kita juga. Nah, mungkin itu aja kalau untuk yang GoFood. Nah, satu lagi mungkin saya mau sharing sedikit nih, salah satu solusi terbaru dari Gojek. Mungkin boleh ke next slide-nya. Nah, ini mungkin relate banget nih sama topik tema yang akan kita bahas hari ini mengenai operasional, gitu ya. Kebanyakan alat pembayaran meja jadi berantakan. Masih harus ribet rekap transaksi penjualan. Udah, nggak usah marah-marah. Kan ada GoBiz Plus, perangkat serbaguna yang bisa bantu operasional bisnis jadi lebih mudah. Dengan GoBiz Plus, transaksi online maupun offline bisa langsung tercatat secara otomatis. Lebih praktis, bikin mau nangis. Bisa terima pembayaran dengan GoPay dan e-wallet lainnya dengan Kris. Mau pakai kartu debit atau kartu kredit juga bisa. Cara daftarnya gampang, gak perlu ke bank. GoBiz Plus juga terintegrasi dengan GoFood. Orderan online makin ramai, penghasilan makin good. Dan gak perlu tulis nota buat literal driver atau pelanggan. Karena GoBiz Plus bisa cetak struk tanpa printer tambahan. Pakai GoBiz Plus sekarang biar semua transaksi dan pembayaran jadi lebih mudah dan aman. Tidur pun jadi nyaman. Oke, teman-teman. Jadi tadi udah ada video ya, introductions mengenai salah satu solusi terbaru kita yang namanya GoBiz Plus. Nah, apa sih itu GoBiz Plus? Boleh next slide-nya, satu. Oke. Nah, jadi teman-teman ketika buat teman-teman yang pastinya punya usaha F&B gitu ya, saya pun punya gitu. Kita kebayangkan ya, kalau beberapa challenge yang kita temuin ketika kita dagang itu misalnya kita harus melakukan rekon untuk stok inventory, kemudian juga kasir untuk duit kita gitu. Nah, kadang kan untuk melakukan itu sebetulnya sudah banyak gitu ya solusi yang ada di pasaran, tetapi memang solusinya ini masih terpisah gitu. Jadi kadang kita punya POS sendiri, kita punya mesin EDC sendiri untuk pembayaran. Kadang mungkin ada QR code-nya gitu ya. Nah, jadi kadang itu membuat layout kita juga jadi penuh atau mungkin kurang terlihat oke lah ya gitu. Nah, di sini kita hadir melalui satu solusi yang namanya GoBiz Plus, di mana di GoBiz Plus ini teman-teman tidak hanya bisa untuk menggunakan POS service-nya, tetapi ada juga untuk payment acceptance, dan yang menariknya lagi, itu semua terintegrasi. Jadi kadang kan hanya untuk debit card atau credit card. Nah, ini untuk QRIS juga teman-teman bisa. Jadi terima pembayaran dari GoPay atau mungkin e-wallet lain, itu semua bisa dalam satu device. Nah, selain itu, yang menariknya lagi, teman-teman juga akan terintegrasi dengan GoFood. Nah, biasa kan kalau kita biasanya punya POS itu aplikasinya beda-beda, dan itu membuat kita sedikit, boleh dibilang agak sedikit rumit lah ya, ketika misalnya orderan kita lagi rame, belum kita harus cek ke berbagai aplikasi, berbagai device, gitu. Nah, itu yang membuat mungkin agak sedikit pusing. Belum nanti biasanya kita POS, printernya juga kan device-nya terpisah. Nah, di sini di GoBiz Plus, teman-teman benar-benar bisa setting semua kebutuhan end-to-end-nya dalam satu device, tanpa harus punya device yang banyak-banyak.
Nah, menarik ya. Jadi tadi saya juga udah lihat ada yang nanya nih harganya berapa gitu ya. Nah, ini teman-teman jujur ini yang paling menarik gitu karena boleh ke next slide. Jadi teman-teman kalau biasa kita subscribe iOS ya, apapun lah mereknya ya, kita nggak sebut nama. Nah, biasanya teman-teman itu kan akan sistemnya berlangganan setahun atau 2 tahun gitu. Jadi setelah periode itu beres, teman-teman harus perpanjang lagi gitu. Nah, kalau Gobis Plus ini adalah teman-teman cukup beli sekali tapi untuk selamanya. Jadi tidak ada lagi subscription dan lain-lain. Teman-teman benar-benar cukup bayar di depan dan bisa menggunakan seterusnya semua services yang tadi udah disampaikan dalam satu device. Gitu. Jadi itu satu yang menarik. Kedua yang menarik untuk harga, teman-teman. Jadi normal price kita itu di 1.999 ya. Tapi kita sedang ada promo price ke 1,299. Nah, buat khusus teman-teman yang hadir hari ini, karena memang teman-teman adalah mitra pilihan, itu kita akan kasih harga yang sangat spesial yang tidak kita buka keluar, itu ada 899. Nah, jadi sangat-sangat murah ya teman-teman, karena teman-teman ini benar-benar bayar sekali untuk selanjutnya. Bukan yang berlangganan setahun, 2 tahun, kemudian harus bayar lagi ya. Gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik, mungkin tadi Mbak Rara sudah kirimkan linknya ya. Mungkin kalau boleh minta bantuan kirimin linknya lagi nih, karena banyak teman-teman yang nanya. Jadi basically semua fitur yang ada di Gobis juga itu juga bisa diakses di device ini, termasuk kayak misalnya terkait inventory management, kemudian atau misalnya terhubung dengan Go Modal dan lain-lainnya, itu semua terhubung dalam satu device. Ya, jadi hopefully sudah cukup jelas teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau mau beli di mana, itu bisa akses ke linknya gitu ya. Nanti bisa isi data diri yang singkat. Nanti tim tele kami akan menghubungi gitu ya. Jangan lupa ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mengenai dapat infonya dari mana, ditulis aja dari event kampus bisnis. Karena itu nanti kita akan memberikan special price. Jadi nanti tim tele kami akan menghubungi ke nomor teman-teman. Ya, oke, itu aja sih. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat infonya. Moving on ke next session ya, yang akan dibawakan oleh Mas Riki. Thank you. Oke, terima kasih Kak Kenneth. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Ricky Marshall dari owner Nasi Uduk Babe Ali. Nah, nanti akan ada materi membuat sistem operasional sederhana bagi bisnis kuliner, kemudian ada tips menghindari kesalahan mengelola operasional, dan kemudian ada strategi menjaga operasional agar dapat meningkatkan penjualan. Nah, sebelum masuk ke materi ini mungkin Raras mau cerita sedikit sejarah dari Nasi Uduk Bapeli ini. Jadi Nasi Uduk Bapeli ini berdiri di tahun 2017 di daerah Cipondoh, kemudian di tahun 2020 membuka satu cabang Cloud Kitchen di BSD, kemudian di tahun 2001 membuka lagi cabang full service di Green Lake City, Jakarta Barat. Oke, mungkin kita langsung aja ke Kak Ricky Marshall. Kami persilahkan. Halo Mbak Raras, halo teman-teman partner GoFood semuanya yang udah hadir. Wah, rame banget nih hari ini. Ada ratusan loh yang hadir nih, hebat banget nih Mbak Raras nih. Perkenalkan, ini saya sambil share screen dulu ya. Bentar. Kalau untuk yang di Tangerang mungkin udah pada kenal saya ya, karena kan saya juga bagian dari Kompak. Jadi kalau udah ada yang join di komunitas partner GoFood, terutama yang di Tangerang, pasti udah pernah kenal saya sebelumnya. Salam kenal lagi kalau misalnya yang kenal di sini. Thank you banget udah diundang untuk berbicara di sini. Dan di sini seperti yang tadi Mbak Raras udah infokan, kalau misalnya hari ini saya akan membawakan soal cara membuat sistem operasional yang sederhana lah kalau misalnya, karena kalau saya kan berdasarkan dari praktek yang saya lakukan setiap harinya selama 4 tahun ke belakang gitu kan. Jadi kalau
yang lebih yang saya share di sini, yang saya bagikan di sini adalah yang berdasarkan dengan pengalaman saya pribadi gitu. Nah, sebelum kita mulai nih sistem operasional restoran ya, cara membuatnya, yang pada saat hari ini saya akan bahas khusus untuk online delivery service. Jadi karena kan kita lagi bahasnya soal yang di GoFood ya, jadi kita akan lebih fokus ke bagian online delivery service-nya. Tapi secara umum, mau itu hanya untuk yang online saja atau yang full service seperti ada makan di tempat, take away gitu kan, itu kurang lebih mirip-mirip. Cuma hari ini benar-benar saya akan membicarakan sistem operasional restorannya hanya bagian dari yang online delivery service-nya. Nah, sebelum mulai saya mau melihat antusiasme dari teman-teman yang hadir di sini nih. Jadi saya ada polling, mohon tolong diisi. Jadi saya bisa tahu nih seberapa antusias sih teman-teman di sini untuk mengikuti webinar kali ini. Gitu. Saya kasih kurang lebih 1 menit kali ya. Jadi pollingnya sih yang ini ya, simple banget. Cuma 3 pertanyaan. Jadi cuma berapa lama udah menjalankan usaha restoran yang teman-teman jalankan, gitu kan? Kemudian apakah sudah ada sistem dalam menjalankan operasionalnya? Nah, kalau misalnya sudah, wah itu oke banget nih. Dan kalau misalnya belum, nah kita sama-sama belajar di sini. Yang ketiga, udah pengen nggak sih teman-teman di sini punya cabang lebih dari 1? Pengen banget, atau aduh 1 aja udah pusing nih, gitu. Nah kalau coba kita tunggu ya. Kita tunggu kurang lebih berapa lama nih? 20 detik lagi deh. Coba ya. Tapi teman-teman di sini rame ya? Banyak yang kayak yang tadi Mas Anandita bilang satu Indonesia nih yang hadir nih, Mbak Raras. Iya nih, partisipannya banyak ya, ada 180 partisipan dan cukup aktif nih di kolom chat nih. Memperkenalkan diri, bertanya. Nanti Keren mungkin banget. untuk teman-teman yang mau bertanya nih soal materi yang disampaikan Kak Riki, nanti bisa di sesi Q&A, dan 5 pertanyaan terbaik akan mendapat merchandise dari kami. Jadi tetap harus stay tune ya, Mbak Raras ya. Jadi Iya supaya dong, kita pastinya. memberikan pertanyaan yang bagus, terus dapat merchandise dari GoFood deh. Iya, benar sekali. Dan teman-teman bisa diisi ya pollingnya dari Kak Riki, hanya 3 pertanyaan aja. Gimana? Udah cukup banyak belum Mbak Raras yang isi? Wah, Ya, sudah lumayan nih. berat. Wah, dari hasilnya nih saya lihat banyak kan masih yang di bawah 3 bulan nih, berarti masih fresh banget nih dalam Iya, bisnisnya. benar sekali Mas Riki ya. Walaupun Masih ada butuh juga, banyak belajar juga nih. betul, Pas saya banget sendiri yang benar. walaupun udah 4 tahun juga masih banyak belajar, Mbak Raras. Iya, pas banget mereka pada ikut workshop ini ya Kak ya. Pas banget, pas banget. Dan rata-rata nih masih belum pada punya sistem operasional nih. Jadi Iya, benar-benar, dan pada pengen punya cabang. Nah, pas banget nih dengan topik yang saya bawakan sekarang. benar sekali. Harapannya itu bisa diterapkan di bisnisnya teman-teman, partner GoFood, gitu kan. Dan semoga bisa menjadi satu acuan untuk membuka cabang yang lainnya. Saya mulai, kemudian untuk sesi presentasi saya. Jadi sistem operasional restoran itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Bahasanya susah banget. Saya nggak ngerti nih. Saya tuh orang awam di industri kuliner, gitu kan? Sistem itu apa sih sebenarnya? Saya nggak ngerti gitu loh. Kemudian banyak yang bilang kalau pakai sistem tuh pasti mahal dan nggak berguna gitu. Buat apa pakai sistem? Padahal sebenarnya dengan menggunakan sistem, ya kan, itu bisa berjalan, operasional restoran itu bisa berjalan dengan lebih baik dibandingkan bila tidak ada sebuah sistem. Gitu. Kemudian ada juga yang bilang masih usaha kecil kok, kayak tadi teman-teman di sini di pollingnya
usahanya tuh belum lebih dari 3 bulan gitu, masih mulai, nggak usahlah pakai sistem-sistem segala. Jadi kayak ya udah kita jalan aja. Nanti kalau misalnya usahanya udah berkembang, nanti pelan-pelan kita benerin lagi. Tapi nggak gitu sebenarnya dalam melakukan sebuah usaha. Jadi kalau misalnya sistem operasional itu apa sih? Jadi sebenarnya sistem operasional itu adalah sebuah proses yang harus dijalankan oleh para pelaku usaha restoran dari bahan baku yang masih mentah hingga menjadi makanan yang siap untuk diantarkan oleh driver GoFood. Ini pengertian sistem operasional yang untuk online delivery service. Jadi sebuah proses itu adalah sesuatu yang berkesinambungan, nggak bisa putus di tengah-tengah, nggak bisa putus di akhir, tapi pada saat udah dimulai sampai ke akhirnya sudah selesai dan akan berlanjut terus tuh. Jadi seperti sebuah kesatuan dia. Jadi nggak boleh putus di tengah-tengah, karena kalau misalnya putus di tengah-tengah, sebuah proses itu nggak akan selesai. Kalau nggak selesai berarti kalau di dalam di dalam yang kita lakukan sebagai pemilik usaha kuliner, kalau misalnya proses itu nggak selesai, berarti makanan pun nggak akan bisa sampai ke tangan customer. Kalau nggak sampai ke tangan customer, akan pengaruh di apa? Pengaruh di rating kita, kepercayaan customer ke kita, gitu kan? Jadi customer kalau misalnya udah mau beli lagi nih di tempat kita, mikir-mikir nih, restonya kita pada saat saya mau pesen nih kemarin, yang saya alami itu nggak bagus gitu, experience-nya tuh nggak sesuai harapannya customer. Ya saya nggak mau balik lagi deh untuk beli di restoran itu gitu. Nah, kenapa perlu sistem? Ini mengangkat jadi kita butuh sebuah fondasi untuk melakukan apapun. Melakukan apapun kita butuh fondasi. Jadi mau melakukan usaha, mau nembak pacar pun harus ada fondasinya. Kalau misalnya kita asal tembak cewek atau cowok yang kita nggak kenal tiba-tiba di jalan gitu kan, kita nggak bentuk fondasinya dulu, saya jamin juga pasti akan gagal. Sama juga dengan usaha kuliner, usaha sebuah restoran, usaha online delivery service, itu tetap perlu sistem untuk membangun sebuah fondasi. Fondasinya untuk apa? Sebagai satu, untuk menjadi alat ukur kesuksesan kita. Kalau misalnya kita nggak ada kita nggak tahu nih alat ukurnya kita nih, kita nggak tahu seberapa target kita tuh seberapa banyak baru kita bisa merasa sukses. Gitu. Kemudian untuk apa? Untuk membuka cabang selanjutnya. Jadi kalau misalnya udah ada sistem yang kita pada saat buka cabang selanjutnya atau buka outlet berikutnya, itu yang kita copy bukan cuma sekedar nama, bukan sekedar brand, gitu. Tapi sistem operasionalnya pun harus dibawa. Jadi pada saat kita membuka sebuah cabang, gitu kan, kita bukan cuma bawa makanan, kita bawa sebuah serangkaian sistem, serangkaian proses, ya kan, dari persiapan bahan baku mentah sampai bisa diantarkan makanannya oleh driver GoFood. Itu yang kita copy untuk membuka cabang selanjutnya. Gitu. Jadi sistem itu sangat penting. Kalau misalnya teman-teman di sini nih, kan tadi 80% itu bilang pengen banget, yang sekian persen yang di bawah 20% bilang satu aja udah pusing, gitu kan. Yang satu aja udah pusing. Kalau misalnya kita punya sebuah sistem, saya yakin nggak akan jadi pusing kembali. Dan malah jadinya pengen banget nih buka cabang terus, gitu. Terus kalau udah ada fondasi, kalau misalnya sesuatu terjadi amit-amit gitu kan, penerusnya sudah disiapkan. Maksudnya penerusnya bukan amit-amit kita yang tiba-tiba meninggal atau yang terburuk seperti itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada gempa bumi atau huru hara atau sesuatu yang tidak kita inginkan lah, ya kan, amit-amit
restoran kita harus tutup. Tapi kalau misalnya pun kita mau ulang kembali, mau kita bentuk kembali, mau kita bangun kembali, dengan adanya sebuah sistem, fondasinya kuat, gitu kan, kita bisa bangun itu kapan aja. Gitu. Kemudian yang kedua, proses kerja. Proses kerja di sini kita maksudnya adalah membuat alur kerja. Dengan adanya sebuah sistem, alur kerja akan lebih rapi. Ya kan? Udah ada nih flow-nya dari, misalnya contohnya di Nasi Uduk Babe Ali sendiri. Kita pertama alur kerja pada saat mulai buka, gitu kan, kita mulai prepare. Jadi prepare-nya apa aja? Ada lalapan kita cuci, selada, timun dicuci sampai bersih, kemudian bikin sambal, dari bikin sambal kemudian masak nasi, dari masak nasi kemudian bahan-bahan utamanya juga di prepare juga, gitu kan. Setelah itu jadi alur kerja dari persiapan sampai akhirnya kita bisa siap untuk melayani customer, melayani orderan yang masuk, ya kan. Misalnya ada tring dari GoFood masuk nih, oke, kita udah siap nih karena semua alur kerjanya sudah rapi, semua udah siap untuk membuat orderan, dan pada saat menjalankan orderan tersebut ada waktu yang bisa kita kira-kirakan. Kadang kan banyak nih teman-teman pasti ngerasain ada driver nih udah dapat orderan, datang, buruan dong, saya saya buru-buru nih, customer-nya minta buru-buru. Nah, kalau dengan udah adanya sistem, kita bisa bilang dengan drivernya, maaf mas, ditunggu dulu ya, ini orderannya udah masuk nih 5 menit yang lalu, prosesnya 10 menit, jadi kurang lebih 5 menit kemudian sudah selesai nih mas, jadi ditunggu ya mas 5 menit. 5 menit kemudian, kalau misalnya memang udah sesuai dengan alur kerja dan SOP kerja yang kita tentukan di awal, gitu kan, nah teman-teman pasti akan bisa menyelesaikan orderannya dalam waktu yang ditentukan. Jadi pada saat 5 menit kemudian drivernya nunggu makanan yang udah jadi, drivernya pun akan senang. Kalau driver senang, makanannya sesuai dengan SOP yang kita tentukan, customer pun akan senang karena mereka mendapatkan makanan dalam waktu yang memang sesuai dengan diperkirakan oleh customer, gitu. Nah, kalau misalnya kita nih udah tahu nih, alur kerja, SOP kerjanya pun sudah ada. SOP kerja ya seperti yang tadi saya bilang, ya kalau misalnya cuci selada begini, kita buka kerannya, cuci sampai bersih, yang hitam-hitam kita buang. Kalau misalnya masak nasi, SOP kerjanya harus seperti apa, mulainya dari mana, ya kan? Kalau misalnya pun ada kesalahan atau error, itu bisa dideteksi sedini mungkin, secepat mungkin. Kalau kayak di Nasi Uduk Babe Ali, saya kasih contoh realnya. Pada saat ada sambal yang kurang bagus lagi, atau yang tidak bisa, atau yang udah basi lah istilahnya, gitu kan. Nah, itu kita tahu nih, pada saat bikin sambal, tadi yang bikin sambal kerjanya begini. Oh, ternyata ada yang salah. Nah, kita bisa langsung koreksi kesalahannya. Atau kalau misalnya cuma sekedar, kok sambalnya nggak ada rasa ya? Oh, ternyata tadi lupa dikasih bawang, atau lupa dikasih garam, atau lupa dikasih gula. Itu bisa langsung ketahuan. Karena alur kerja dan SOP kerjanya sudah ada. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya kita nggak bisa tahu, salahnya di mana ya? Saya nggak tahu. Tadi saya kerjanya begini, kemarin begini. Nggak sama. Jadi salahnya di mana kita nggak tahu, nggak ada patokan yang bisa kita pegang. Nah, ketiga, kenapa kita perlu sistem? Supaya kita bisa terus-menerus untuk improve, bisa terus-menerus untuk berkembang. Berkembang untuk apa saja sih? Gitu kan?
Dengan adanya sistem, kita bisa berusaha untuk meningkatkan kualitas makanan yang kita berikan, meningkatkan kualitas servis yang kita berikan. Servis apa saja? Servis ke driver, servis ke customer. Jadi, dan peningkatan kualitas manajemen operasional. Kalau untuk meningkatkan manajemen operasional, itu lebih ke, biasanya kalau di Babeali itu untuk lead time masing-masing, dari masaknya, dari bungkusnya, dari gorengnya, proses gorengnya atau proses bakarnya, itu kita selalu tingkatkan untuk operasionalnya. Dan juga ini dari tadi kan saya ngomongin yang dapur ya. Kalau misalnya seperti yang tadi Kak Kenak bilang di awal, untuk manajemen operasional karena pusing untuk menerima orderan segala macam, itu kan bisa menggunakan GoBiz Plus. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita nggak ada sebuah sistem, kita nggak tahu nih apa yang harus kita tingkatkan dalam operasionalnya kita, apa yang bikin makanan bisa keluarnya lama sekali. Ternyata kalau misalnya nggak ada sistem, kita nggak tahu, kita cuma mengira-mengira saja. Tapi kalau kita sudah ada sebuah sistem yang tertulis, yang kita tahu nih alur kerjanya begini, pada saat terima orderan, ternyata buat terima orderan aja kita butuh 10 menit nyatetnya, gitu. Nah dari situ aja udah sebuah masalah, udah ketahuan sebuah masalah, gitu kan. Jadi untuk meningkatkan kualitas manajemen operasional, kayak kita udah tahu nih alurnya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa, kira-kira kita bisa tingkatin. Nah itulah gunanya sebuah sistem. Itulah yang tujuan dari sistem yang harus kita punya, dan kita terus lakukan improvement supaya untuk kepuasan customer dan kepuasan kita sendiri juga sebagai pemilik usaha. Nah, terus bagaimana caranya punya sistem nih? Kayaknya udah bagus nih. Saya udah punya gambaran nih, sepertinya mau punya sistemnya seperti apa nih. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa mewujudkan usaha saya memiliki sebuah sistem? Kita harus tahu prosesnya. Proses yang dilakukan oleh teman-teman partner GoFood yang teman-teman lakukan setiap harinya, gitu kan? Dari memulai usahanya sampai menutup usahanya, setiap hari harus tahu prosesnya seperti apa. Contoh, kalau misalnya di nasi uduk Babeali, saya selalu memulai dengan ke pasar. Ke pasar, kita beli bahan-bahan semuanya, ya kan? Kontak ke supplier-suppliernya, dikumpulin sebelum jam buka, gitu kan? Kemudian kita lakukan preparation. Lalapan, nasi, sambal, semua dibuat semua, ada tempat-tempatnya, kemudian pada saat buka, terima orderan, akan berjalan, ya kan? Masukin orderannya, terus kasih ke dapur, dari dapur makanan selesai dibawa ke depan untuk dikasih ke driver GoFood yang akan mengantarkan makanannya ke customer. Saya tahu nih proses dari bahan baku mentah sampai makanannya diantar oleh driver GoFood, saya tahu semuanya, saya kebayang semuanya. Dan kalaupun ada masalah, saya bisa langsung kasih tahu ke karyawan saya, kamu ada salah di sini, makanya makanya makanan lama keluarnya, atau makanan tidak keluar karena apa. Saya tahu itu. Jadi teman-teman di sini harus tahu nih, harus bikin. Jadi PR nih buat teman-teman. Teman-teman di sini coba bayangin nih, dari bangun tidur sebelum memulai usahanya, pada saat mau memulai usahanya, teman-teman ngapain aja? Jadi dibikin sebuah alur, saya hari ini, pagi ini ke pasar dari jam sekian sampai jam sekian. Saya siapin bahan bakunya, kemudian disiapinnya, kemudian pada saat memasaknya seperti apa, teman-teman harus rincikan semuanya itu. Jadi dari situ teman-teman bisa tahu nih, oh saya bisa melakukan peningkatan kualitas di sini. Saya bisa meningkatkan, mengurangi waktu untuk
proses memasaknya di sini. Gitu. Simple. Benar-benar teman-teman harus tahu prosesnya. Jadi kalau teman-teman tahu prosesnya, saya yakin untuk membuat sebuah sistem yang bisa diterapkan di restoran teman-teman, di usahanya teman-teman, itu akan gampang banget. Gitu, ya. Nah, ini prosesnya secara general. Saya akan kasih tahu secara general, secara umum yang terjadi di kebanyakan usaha teman-teman. Jadi ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Jadi yang pasti satu harus ada bahan bakunya, procurement, penyediaan bahan baku. Bukan sekedar kita beli bahan baku dari pasar, bukan sekedar itu saja, tapi penyediaan bahan baku itu bisa jadi kita harus list bahan bakunya apa saja yang kita gunakan beserta HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Istilahnya kalau bahasa kasarnya lagi itu biaya modal. Biaya modal yang teman-teman gunakan untuk membeli sebuah barang. Contoh, kayak hari ini saya beli cabai 1 kilo 28.000. Itu harus ada listnya. Jadi ada list harga standar, ada list ada harga pada saat tinggi, atau list harga pada saat lagi murah. Kenapa untuk kita harus tahu HPP-nya? Untuk kita bisa sebagai alat ukur. Kita tuh jualan di GoFood, jualan makanan, harga sekian, harganya 25.000, rugi atau tidak? Kalau kita jual nih seblak, harga 25.000, tapi HPP yang kita gunakan dari makaroninya, kerupuknya, dagingnya, itu ternyata 25.000 juga, ya kan? Belum sama biaya biaya untuk prosesnya seperti gas, minyak, ya kan? Biaya karyawannya. Berarti kita rugi karena kita tidak tahu HPP-nya kita. Tapi kalau misalnya kita tahu nih, HPP-nya kita 10.000, kita jualnya 25.000, atau jualnya 30.000, berarti kita tahu nih, kita terukur profitnya, terukur keuntungannya. Dan jangan lupa pada saat bahan baku itu kita list dan kita tuliskan masa pakainya itu berapa lama. Kalau garam bisa tahan 1 tahun, kalau selada atau timun tahan 2 hari di kulkas atau 3 hari di kulkas. Lebih dari itu tidak bisa dipakai lagi. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya kita tahu seberapa banyak yang harus kita stok. Kalau garam kita penggunaannya seminggu itu bisa 1,5 kilo contohnya. Tapi masa pakai garam itu bisa 1 tahun. Saya daripada belinya untuk seminggu, saya stok buat sebulan, jadi saya beli 2 kilo. Itu bisa sebagai untuk perencanaan bahan baku. Dan karena kan kita tahu sendiri, kalau misalnya kita beli bahan baku, biasanya kalau di pasar itu lebih banyak, lebih murah, ya kan? Jadi kalau misalnya kita bisa merencanakan bahan baku dan masa pakainya, kita bisa menghindari yang satu kerugian dari buang-buang bahan baku mentah. Itu penting banget. Karena kebanyakan waste atau yang kita buang-buang sia-sia, biayanya itu satu untuk bahan baku mentah yang tidak kita kontrol. Kemudian, setelah tahu bahan baku utamanya, kita tetap harus cari penggantinya. Contoh lagi ya, seperti ini rawit merah, ini tiba-tiba harganya hampir 100.000. Sedangkan saya jualan ayam geprek kalau nggak pakai rawit, nggak bisa jualan. Tapi kalau saya pakai rawit dengan harga 100.000, ya kan, saya juga nggak bisa jualan juga karena saya rugi. HPP-nya terlalu tinggi, yang tadinya HPP-nya 30.000 jadi 100.000. Saya nggak bisa untuk jualan. Maka perlu dari situ kita perlu ada substitusi. Oh, pada saat lagi rawitnya lebih tinggi, saya ada grade lainnya nih, rawitnya nih, tapi memang kurang pedas.
ya semoga aja customer nggak terlalu kecewa, tapi tetap kita bisa menyediakan yang kita janjikan. Jadi ayam geprek tetap harus pedas. Jadi dari pakai rawitnya rawit Blitar, jadi rawit Muntilan yang harganya bisa setengahnya atau harganya jauh di bawah rawit Blitar. Dari situ kita bisa terus meningkatkan keuntungan kita, tetap menjaga keuntungan kita dengan tidak terlalu mengorbankan kepuasan customer. Nah, yang ketiga, suppliernya. Kalau suppliernya, jadi kalau saya di nasi uduk Babe Ali pasti akan pegang supplier sayurnya di mana. Supplier sayur ini untuk yang kirimannya apa saja. Jadi kalau misalnya contoh kalau supplier yang satu gagal atau misalnya tidak ada barang, saya punya supplier berikutnya yang bisa menyediakan bahan baku untuk nasi uduk Babe Ali. Kemudian SOP penyimpanan bahan baku juga penting. Jadi sebuah sistem itu kan dari bahan baku mentah sampai selesai. Kalau bahan bakunya saja disimpannya tidak baik, ya kan, selada yang harusnya di kulkas, taruhnya nggak di kulkas. Dari yang masa pakainya 3 hari jadi cuma sehari. Yang rugi siapa? Yang rugi kan pasti teman-teman di sini, ya kan. Jadi kalau misalnya dalam menyediakan sebuah bahan baku, dari beli sampai simpan pun harus ada SOP-nya. Jadi dari yang tadi saya bilang, dari procurement aja, penyediaan bahan baku aja, itu sebuah proses yang harus berkesinambungan, yang harus terus-menerus kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjaga satu waste yang tidak kita inginkan, biaya yang tidak kita inginkan terbuang sia-sia. Yang kedua, menjaga keuntungan. Jadi dari satu proses aja nih teman-teman udah tahu nih pentingnya sebuah sistem. Kemudian yang kedua apa sih? Proses yang kedua apa? Proses yang kedua itu bahasa kerennya mise en place. Jadi kalau di film-film yang ada chef-chef terkenalnya, mereka selalu akan menekankan mise en place-nya. Mise en place itu apa? Mise en place itu persiapan bahan baku yang akan kita olah. Gitu. Jadi kalau nasi uduk Babe Ali saya harus siapin lalapannya dulu, udah dibersihkan, sambalnya sudah jadi, kemudian siap pakai, nasinya sudah matang, baru kita bisa memulai melakukan penjualan. Jadi kalau di gambar ini kita tahu nih posisinya di mana bawang putih atau bawang merah harus dicincang atau harus dipotongannya seperti apa. Itu teman-teman harus menyesuaikan dengan proses yang teman-teman lakukan di usahanya masing-masing. Jadi dari yang tadi sudah di penyediaannya sudah ada, kemudian kita siapin bahan bakunya sebelum memulai sebuah proses memasak. Ya kan? Nah, kenapa penting? Kalau misalnya kita nggak siap, ya. Contoh lagi di nasi uduk Babe Ali. Contoh, kalau misalnya nih tiba-tiba sambalnya habis, orderan nggak masuk banyak, tapi di outlet kita tidak siap, sambalnya habis. Apa yang terjadi? Orderan akan menumpuk. Orderan menumpuk, mau tidak mau kita harus ngapain? Kita harus tutup dulu aplikasi GoFood-nya. Kita nggak bisa terima orderan lagi sementara waktu, ya kan? Dan pada yang sudah masuk harus menunggu. Menunggu apa? Menunggu sambalnya dibikin lagi. Coba bayangin, bikin sambal kalau misalnya kita untuk satu porsi aja kan pasti sebentar, paling cuma 5 menit selesai. Tapi kalau untuk banyak porsi, untuk sekali bikin untuk 20 porsi, untuk 50 porsi seperti yang ada di nasi uduk Babe Ali, itu nggak akan makan waktu sebentar. Orderan yang numpuk itu bikin satu driver marah-marah. Driver marah-marah, customer juga jadi marah-marah karena makanan itu nggak datang-datang. Gitu.
ini penting banget, makanya penting banget persiapan bahan baku ini kita jalankan sebagai salah satu bagian dari sistem operasional yang kita jalankan di usaha kita. Yang ketiga, service. Service ini mulai dari kita menerima orderan, sampai memasak, sampai mengantarkan makanan yang sudah diproses ke driver GoFood. Itu tanggung jawab sebuah restoran, usaha kita dalam sebuah proses memasak, servis yang kita lakukan. Dari menerima orderan, ya kan? Tadinya kita menerima orderan, kita catat biasa, kemudian kita kasih ke dapur, dari dapur kita diproses, dan setelah diproses sudah jadi, sudah selesai di packing, diberikan ke driver GoFood. Kenapa penting? Karena kalau misalnya kita tidak memiliki sebuah sistem, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kita melakukan segala sesuatu cuma berdasarkan dari feeling saja. Tapi kalau kita udah ada sistem, kita tahu proses mana yang harus didahulukan. Apakah proses memasaknya dulu yang didahuluin, baru kita catat dulu bonnya, ya kan? Kadang ada teman-teman di sini pasti ada yang pernah begini. Orderan masuk nih, yang biasanya kita catat dulu, kita masukin ke POS, kita masukin ke sistem pencatatannya, gitu kan? Keluar struk, baru masukin ke dapur. Tapi lagi sepi nih, teriak aja lah. Orderan GoFood ya, 1 paket ayam, tambah 1 nasi, tambah 1 tempe, gitu. Tapi kita nggak tulis dulu nih. Terus tiba-tiba orderan GoFood-nya masuk lagi. Akhirnya mau nggak mau mengikuti sistem seperti awal. Kita tulis orderannya satu-satu, mulai dari yang masuk duluan, atau mulai dari driver mana yang sampai duluan, baru kita buat orderannya, gitu kan. Pada saat udah kita ikutin nih sistemnya nih, tapi order yang di dapur juga keteteran nih, kayak ikutan panik juga, orderannya kok nggak berhenti-berhenti. Akhirnya ada yang terlewat orderannya terlewat, itu akan mengakibatkan apa? Satu, rangkaian yang kita sudah buat rapi, jadi tidak rapi. Karena panik atau karena kita tidak mengikuti sistem. Yang kedua, kalau ada yang ketinggalan, kalau customer-nya bisa mengerti dan berusaha untuk nyari kita dengan misalnya googling nomor telepon restoran untuk kasih tahu, Pak, ini kok tempe saya ketinggalan. Itu enak kalau ada customer yang kayak gitu. Tapi kalau customer yang tiba-tiba kasih rating bintang 1 di aplikasi GoFood-nya, yang rugi siapa? Karena yang rugi kita sebagai pemilik usaha. Kita sebagai yang menjalankan usaha. Karena keteledoran kita tidak mengikuti sebuah sistem, kita jadinya dapat bintang 1 dari customer. Nggak enak banget itu, ya kan? Jadi teman-teman harus ngerti proses service yang kita lakukan tetap harus menggunakan sebuah sistem yang kita atur supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang keempat ini adalah berdasarkan pengalaman saya yang saya alami, jadi yaitu packing, bungkusnya, ya kan? Ada yang bilang kalau packagingnya semakin bagus akan semakin ramai. Tapi menurut saya enggak begitu. Menurut saya packaging yang pas, ya, packaging yang pas menentukan harga jual. Jadi teman-teman di sini pasti banyak yang merasakan juga atau yang pernah mengalami. Saya jualan nasi, ya kan? Saya pakai lunchbox, udah di print yang bagus banget. Harganya satu lunchbox 2.500. Tapi harga jual saya itu 20.000 atau bahkan di bawah 20.000 dengan HPP saya 15.000.
saya tuh tipis banget, malah bisa dibilang jualan rugi, karena kalau misalnya saya di GoFood, saya maunya pakein promo. Kalau nggak pakai promo, nanti takutnya customer nggak tertarik untuk membeli, gitu. Jadinya walaupun dia menggunakan packaging yang bagus, lunchbox yang sudah di print, tapi harga jualnya tidak sesuai dengan yang dia mau atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh customer, yang rugi itu kita sebagai pemilik usaha. Jadi saya nggak akan bilang packaging yang bagus itu bisa bikin kita tambah untung, enggak. Tapi kalau coba bayangin nasi Padang yang harga jualnya 15.000 gitu kan, di GoFood belum dipotong komisi, itu menggunakan lunchbox, kayak nggak make sense gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau menentukan harga jualnya rendah atau misalnya di bawah rata-rata, gunakan packaging yang pas. Nasi Padang jualan dengan nasi dengan kertas nasi tetap juga laku kan? Atau misalnya restoran yang memang harga jualnya tinggi menggunakan packaging yang mahal, memang sepantasnya gitu, karena harga jualnya juga mahal gitu. Jadi packaging itu menurut saya merupakan bagian dari sebuah sistem untuk kita tahu HPP kita tahu harga jual kita gunakan packaging yang pas. Tanpa packaging juga, tapi yang saya bisa bilang dengan packaging yang lebih bagus, kita bisa menaikkan harga jual kita dan bisa diterima oleh customer, dan itu akan memberikan satu keuntungan lebih buat kita, yaitu branding. Nah, kalau untuk branding itu akan ada sesinya sendiri lagi, harusnya mungkin di program kampus bisnis berikutnya yang volume 2 atau yang berikutnya juga pasti harusnya akan membahas soal branding ini. Nanti teman-teman tungguin aja, karena topik branding sendiri juga pasti akan berguna untuk meningkatkan penjualannya teman-teman, dan itu juga berguna untuk membangun sebuah brand, sebuah entitas dari yang teman-teman jalankan usahanya. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ini mungkin ada dari Mbak Raras, bisa pilihkan yang menarik nih, Mbak Raras. Oke, terima kasih Kak Riki untuk pemaparan materinya, sangat menarik banget dan sangat insightful banget nih untuk teman-teman. Nah, gini nih Kak, kita udah pilih 5 pertanyaan terbaik yang mungkin nanti akan ditanyakan ke Kak Kenneth dan Kak Riki. Dimulai dari Kak Kenneth dulu nih. Mungkin Kak Riki bisa istirahat terlebih dahulu ya, bisa minum dulu. Thank you Mbak Raras. Oke, ini kita ke Kak Kenneth dulu. Oke, pertanyaan pertama Kak, dari Eka Setiawati. Saat ini UMKM hanya mengandalkan online dan marketplace. Bagaimana cara GoFood untuk mengembangkan pemasaran UMKM yang menarik perhatian customer dengan baik? Boleh dijawab, Kak Kenneth? Oke, thank you, Mbak Ars. Nah, ini menarik ya pertanyaannya, karena pastinya kita yang saat ini punya usaha F&B pasti mungkin ngalamin problem yang serupa nih, gitu. Karena saat ini kan kita mungkin agak limited gitu ya, pakai online gitu, dan persaingannya juga lumayan ketat lah. Nah, sebetulnya kita juga di GoFood kita ngelakuin research ya, teman-teman. Jadi sebetulnya untuk konsumen sendiri itu memang ada yang memang sudah terbiasa untuk pesan lewat online order, tetapi ada juga yang masih tertarik untuk misalnya order itu lewat pick up gitu, pick up ke outletnya teman-teman gitu. Jadi ada beberapa segmen yang sebetulnya masih behavior-nya itu masih pengen untuk ketemu fisik langsung gitu, apakah itu misalnya dine-in atau cuma take away. Nah, kita di sini juga sebetulnya mengencourage itu sih, teman-teman. Jadi, misalnya pembayarannya bisa melakukan offline QRIS, pakai GoPay, dan lain-lain gitu. Karena kita ngelihat masih ada segmen-segmen tertentu
yang sebetulnya preferensinya itu lebih tertarik untuk dine in atau take away. Nah, di sisi sini teman-teman mitra GoFood mungkin bisa kasih promo yang menarik gitu, karena itu kan yang membedakan merchant teman-teman sama yang lain gitu. Ketika experience-nya dine in atau misalnya take away gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa dilakuin teman-teman. Kalau misalnya dari sisi online, kita di GoFood juga punya satu solusi mengenai partner jempolan ads. Nah, jadi ini memang ads ini mungkin ini adalah extension ketika usaha teman-teman mungkin sudah mulai berkembang, sudah mulai stabil gitu ya, seperti yang tadi Mas Ricky sampaikan. Nah, teman-teman bisa nyoba untuk mulai pakai ads gitu ya. Jadi mengiklankan merchant teman-teman itu bisa lewat partner jempolan tadi yang ada di GoFood atau mungkin melalui media lain gitu, sehingga visibility atau merchant teman-teman ini akan lebih banyak dikenal gitu. Nah, hopefully menjawab ya. Mungkin itu aja sih Mbak Rara untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih Kak Kenneth. Kemudian nih pertanyaan kedua dari Resto Pempek Betty Depok. Ingin bertanya mengenai apakah rating pada resto juga mempengaruhi kenaikan penjualan pada resto, seberapa penting rating tersebut, dan bagaimana cara kita untuk membentuk rating yang baik bagi resto pemula yang belum memiliki rating. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau bagaimana kita meningkatkan apa sih sebetulnya faktor yang membuat resto kita itu mudah ditemukan? Nah, mungkin pertanyaan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman mungkin buka aplikasi Gojek, GoFood ya, journey konsumen itu kan pada saat pertama masuk GoFood, mereka tuh punya beberapa pilihan. Ada yang bisa masuk dari kita bilang kategori gitu ya, misalnya ada yang partner jempolan atau misalnya UMKM atau mungkin kategori merchant yang menyediakan makanan sehat gitu, atau bisa lewat juga lewat search box gitu, atau mungkin ada banner juga. Nah, jadi teman-teman ada beberapa cara supaya merchant itu lebih mudah ditemukan. Satu, dengan teman-teman ikut aktif mengikuti promo, sebetulnya teman-teman akan tergabung di dalam banner kita listnya. Jadi ketika kita memunculkan misalnya banner promo kulineran, nah merchant-merchant yang tergabung dalam promo kuliner itu akan otomatis berada di dalam list tersebut ketika konsumen itu ngeklik bannernya gitu. Nah, kalau misalnya dari search teman-teman, rating itu nanti akan sangat membantu karena secara langsung tidak langsung konsumen pasti akan melihatkan apakah satu resto teman-teman ini punya rating atau enggak gitu. Nah, itu akan dari hasil kita akan meningkatkan confidence level juga gitu. Jadi sebelum promo, rating juga penting karena promo itu kan biasanya kita tahu setelah merchant itu sudah masuk ke resto kita. Oh, ternyata promonya segini gitu. Tetapi sebelum itu biasanya yang akan merchant lihat pasti satu, pertama ada jarak gitu ya. Jadi jaraknya dekat atau enggak. Yang kedua ada rating gitu. Makanya kalau buat teman-teman yang baru bergabung, kita sangat encourage teman-teman itu untuk secepatnya ngedapetin rating gitu. Karena rating itu akan ningkatin confidence level merchant dan resto kita di mata konsumen. Oke, baik. Jadi rating itu sangat penting ya, apalagi untuk resto-resto baru yang baru join di GoFood. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan. Oh ya, terima kasih Kak Kenneth untuk jawabannya. Dan kita bisa lanjut ke pertanyaan untuk Kak Riki. Ini mungkin untuk pertanyaan kali ini kami persilahkan ya untuk Kak Feni dari Topeng Coffee. Ini kita persilahkan untuk open mic untuk langsung menanyakan pertanyaannya ke Kak Riki karena pertanyaannya cukup panjang, jadi mungkin bisa dijelaskan secara langsung. Sangat banget berarti nih Kak Feby. Untuk Kak Feni, mungkin tim boleh dibantu untuk open mic ke Kak Feni, ya.
Oh, atau mungkin, lagi nunggu nyalain mic-nya mungkin aku bisa bantu, untuk sebutin pertanyaannya. Jadi, Kak Feni ini cerita, Kak, usaha kami baru berjalan kurang lebih 5 bulan. Awalnya full online nih, tapi kemudian kami dapat kesempatan untuk punya satu kios offline store. Nah, usaha kami ini usaha keluarga. Total ada 3 orang di keluarga kami, satu fokus untuk marketing, satu di online store, dan satu di kios. Untuk produksi sendiri di-handle oleh yang megang online dan kios, karena kami masih terbatas sumber daya manusianya dan modal. Maka kami masih handle semua bertiga. Kami sadar SOP seperti yang dijelaskan Kak Masya itu penting banget. Tapi usaha keluarga sekecil ini seperti kami, adakah saran bagaimana membuat SOP yang sesuai untuk usaha kami, biar walaupun ada dari kita yang double job desk, tapi alur tetap lancar dan efisien serta cepat prosesnya sampai ke customer. Kemudian Kak Marsyal memulai bisnis SOP-nya sejak kapan atau berapa lama sejak buka usaha? Nah, untuk usaha mikro seperti kami, kapan waktu yang tepat untuk memulai membuat SOP? Jadi untuk, ini nih, jenis-jenis bisnis keluarga yang tidak cukup besar, untuk yang golongannya mikro, itu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk memulai, kemudian, SOP yang bagaimana yang sesuai dengan bisnis seperti ini, dan juga sejak kapan Kak Marsyal mencoba untuk menerapkan SOP pada bisnisnya? Kurang lebih seperti itu, Kak Marsyal. Kak Riki. Oke, thank you banget, pertanyaannya panjang banget ya, Mbak Laras ya. Iya, cukup menarik ini. Cukup menarik karena dari usaha keluarga yang bertiga, dari online sampai punya offline store itu keren loh buat saya. Iya, keren ya. Keren Menarik banget. itu. Karena berarti kita tahu usahanya berkembang. Topeng Benar kopi ya sekali. kalau nggak salah ya tadi Mbak Laras ya. Iya, Topeng Coffee, Kak. Topeng kopi ya. Nah pertanyaannya yang saya jawab dari yang sejak kapan SOP harus dijalankan ya. Kalau menurut saya SOP itu harus dibentuk secepat mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak bikin SOP, seperti yang saya bilang tadi, kita nggak tahu nih alat ukur kesuksesan kita tuh di mana. Kita nggak punya itu, gitu kan. Kalau kita nggak punya alat ukur kesuksesan, terus kita tahu sampai kapan, saya kayaknya udah cukup bagus nih, tapi apa yang mau diperbaiki lagi saya nggak tahu jadinya. Jadi kayak yang tadi saya bilang, untuk menjalankan sebuah sistem operasional, ya kan, itu harus segera mungkin. Jadi teman-teman PR banget nih di sini untuk kita tahu prosesnya seperti apa, kita bikin sistemnya sesegera mungkin, dan kalau misalnya memang kita bisa untuk tingkatin kualitasnya, kita harus segera tingkatin. Jadi nggak ada istilahnya apa ya, dunia tuh nggak menunggu kita untuk leha-leha aja. Dunia tuh terus berjalan, kitanya mau ikut lebih cepat dari pergerakan dunia tersebut, dunia yang kita jalani, atau kita mau mengikuti saja, atau bahkan kita lebih lambat daripada itu. Gitu. Kemudian yang kedua itu bagaimana caranya ya untuk menjalankannya ya. Nah itu kalau misalnya KVB udah bikin sebuah sistem yang misalnya dari, kan memang udah ada job desk-nya masing-masing, satu yang memang urus online, satu yang urus marketingnya, ya kan, ada yang urus tokonya. Nah dengan adanya sebuah sistem, pada saat produksi kopinya, pada saat membuat kopinya, ya kan, itu kan udah dirincikan. Mau istilahnya apa ya, kalau misalnya kalau di Babe Ali sendiri kan udah ada istilahnya alur kerjanya seperti apa, resep-resepnya juga udah baku gitu kan, jadi human error itu kita bisa tekan. Jadi walaupun job desk-nya double, dengan kita membaca sebuah sistem yang kita udah buat, ya kan, kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin kalau misalnya tidak ada sistem itu. Contoh kalau misalnya bikin kopi, roastingnya ternyata proses roastingnya harusnya cuma 30 detik, tapi karena yang pegang marketing nggak tahu, tiba-tiba mau gantiin karena orderannya lagi rame, ya kan, atau mau bantuin,
ternyata roastingnya terlalu lama atau terlalu sebentar. Harusnya 30 detik jadinya cuma 15 detik, atau malah lebih harusnya 30 detik jadinya 1 menit. Nah, dengan adanya sebuah sistem kita bisa mengurangi kesalahan itu. Gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi mungkin bisa diaplikasikan ya Kak Feni setelah ini. Nah, kemudian nih Kak, pertanyaan selanjutnya dari Yumis Frozen Food. Mungkin Kak, dari Yumis Frozen Food bisa mencoba untuk open mic nggak ya? Kalau bisa boleh ditanyakan langsung pertanyaannya. Kalau misalkan kesulitan bisa saya bantu untuk, mengajukan pertanyaannya ke Kak Riki. Oke, mungkin dari aku yang akan bantu untuk menanyakan pertanyaannya. Ini dari Yumis Frozen Food. Sebelumnya makasih banyak untuk insight-insight-nya, menarik sekali di kampus bisnis ini. Pertanyaan saya, untuk usaha yang baru kemarin sore banget nih Kak, nyemplung dan cuman diurusin keluarga aja, aku dan adikku tanpa staf dan karyawan, sistem operasional wajib dan harus yang bagaimana yang harus dijalankan gitu. Jadi dia perusahaan keluarga dan baru saja merintis. Gitu, Pak. Saya juga mulai sendiri ya. Bukan sendiri gimana ya. Ada yang bantuin, ada karyawan yang bantuin pada saat memulai usaha, tapi itu juga cuma sekedar bantuin karena bantuin dengan yang sudah ditetapkan di awal, gitu kan. Saya udah kasih tahu job desk-nya dia, tanggung jawabnya dia, pada saat kerja harus seperti apa, gitu kan. Istilahnya kayak nggak ada alasan, istilahnya ini usaha kecil seperti yang di awal saya bilang, ini saya masih baru jalan, usaha kemarin sore saya baru join, gitu kan. Itu bukan alasan kita untuk tidak membuat sebuah sistem. Dengan adanya sistem, usaha kecil pun bisa menjadi besar. Saya bikin nasi uduk Babe Ali itu benar-benar dari gerobak cuma 2 meja, sekarang punya 3 cabang, alhamdulillah banget gitu kan. Karena apa? Karena saya bisa disiplin untuk menjalankan sebuah sistem. Kalau misalnya tidak ada sistem, pasti akan berantakan, dan mimpi untuk memiliki cabang lain kayaknya nggak akan terwujud sampai sekarang sih. Gitu. Untuk seperti apa yang harus diterapkan, itu balik lagi ke usaha teman-teman. Kayak yang tadi saya udah kasih contoh-contoh pada saat saya sharing tadi, di sesi sharing sebelum ini, saya gambaran secara luasnya saya udah kasih tahu. Pertama, dari bahan bakunya harus udah siap. Kemudian persiapan bahan baku sebelum proses servisnya juga udah oke. Jadi pada saat servisnya, pada saat kita menerima orderannya, itu juga berjalan dengan lancar. Kalau lancar semuanya, berarti sistemnya udah oke. Tinggal apakah kita masih mau istilahnya curious pengen banget nih untuk terus meningkatkan operasional yang kita lakukan atau tidak. Kalau misalnya iya, kita cari di mana yang bisa kita improve lagi, di mana kita bisa tingkatin kualitasnya lagi. Gitu. Oke, terima kasih Kak Riki. Jadi intinya adalah SOP merupakan dasar ya Kak untuk memulai semuanya, dan itu adalah kunci untuk bisa mengembangkan bisnis ya. Dan tinggal gimana cara kita mau atau enggak melanjutkan SOP itu dan mengembangkan SOP itu seiring dengan perkembangan bisnisnya. Simpel mau atau enggak aja sih Mbak Rara. Iya, benar sekali. Ada satu lagi pertanyaan nih Kak Riki nih. Dari owner Ngopilur dan Kampung Hayam. Terkait sistem bahan baku, apakah semua bahan-bahan dimasukkan ke dalam listing bahan baku, HPP dan ID, sebagai contoh untuk daun salam, lada, dan rempah-rempah? Yang kedua adalah bagaimana agar konsisten nih untuk operasionalnya itu berjalan baik dengan berbagai karakter SDM pegawai yang kita miliki. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu perlu nggak ya kayak daun salam rempah-rempah dimasukin ke dalam bagian dari HPP ya?
Itu selama kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan itu harus dimasukin. Jadi kalau di nasi uduk Babeli juga pasti ada kayak daun salam, daun jeruk, atau lengkuas, atau serai, gitu kan. Itu kan nggak mungkin kita tanam semuanya sendiri kan. Kalau misalnya pemakaiannya dikit-dikit mungkin bisa. Tapi kalau misalnya pemakaiannya banyak kan nggak mungkin kita cuma ngandelin yang kita tanam. Harus kita beli. Nah, itu yang kita keluarkan uang untuk mendapatkan bahan baku tersebut itu harus dimasukin ke HPP. Seberapa kecil pun itu. Jadi kalau HPP-nya nasi uduk Babel itu bisa ada koma-komanya tuh. Karena Karena udah kayak ditarik rumus penggunaan daun salamnya, belinya sekian dapatnya biasanya sekilo dapat harganya sekian. Pakainya cuma 5 gram atau pakainya cuma 2 gram. Kita tarik HPP-nya dari 1 kilo itu. Kalau misalnya 10.000 pakai 1 kilo, 1 gram atau 2 gramnya, berarti kan 20 perak. Ya kan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk menerapkan ke karyawan. Karyawan yang saya pekerjakan itu di nasi uduk Babeli bukan yang misalnya bukan yang lulusan S1, bukan yang misalnya terpelajar tinggi, enggak. Tapi ada juga yang sekedar lulusan SD atau lulusan SMP, itu juga tetap ada yang saya pekerjakan. Kenapa? Karena saya melihat mereka mau bekerja, mau mengikuti sistem, gitu kan. Jadi bukan sebuah sistem itu yang bagus kita terapkan di usaha kita, bukan sistem yang rumit atau bukan sistem yang bertele-tele, tapi sistem yang bisa dijalankan oleh manusianya, sistem yang bisa dijalankan oleh karyawan kita. Jadi kalau misalnya terlalu ribet, yang nggak bisa yang kira-kira nggak sesuai dengan usaha kita, berarti itu bukan sebuah sistem yang bagus. Kalau misalnya kayak bikin kopi nih, sekedar kan kopi juga ada levelnya lah, ada yang kayak beneran kayak benar-benar yang istilahnya artisan coffee store itu kan yang sampai detik-detiknya itu dihitung. Tapi kalau misalnya memang yang target kopinya itu hanya penikmat kopi seperti contohnya Kulo Coffee gitu kan. Kopi Kulo itu ya dia udah tahu nih roastingnya sekian, berapa lama pressnya, pakai mesin apa. Mereka bisa sampai kopi sistemnya sampai ratusan cabang seperti yang kita lihat sekarang. Itu karena apa? Sistem yang mereka gunakan nggak sampai seribet yang di artisan coffee, tapi bisa dijalankan oleh banyak orang. Makanya Kopi Kulo bisa membuat memiliki banyak cabang banget gitu loh. Jadi dari situ kita bisa belajar kalau SOP itu nggak perlu sistemnya itu nggak perlu ribet banget, tapi yang bisa dijalankan oleh karyawan kita. Baik, terima kasih Kak Riki untuk jawabannya, insightful sekali. Jadi SOP itu sebenarnya tidak usah ribet-ribet ya teman-teman, yang penting bisa sesuai dengan bisnis teman-teman semua dan bisa dijalankan oleh karyawan teman-teman juga gitu. Oke, jadi untuk sesi Q&A sudah selesai dan selamat untuk 5 pertanyaan yang sudah diajukan tadi, mendapatkan merchandise eksklusif dari kami, nanti akan ada tim yang menghubungi teman-teman, begitu. Nah, sebelum ke akhir acara nih, mungkin Raras mau menginformasikan sedikit mengenai rangkaian acara dari workshop ini. Jadi untuk teman-teman yang akan mengikuti 3 kali sesi workshop kampus bisnis, nanti akan mendapatkan kategori ads secara gratis. Dan tim internal dari kami akan mendata setiap mitra usaha yang hadir pada hari ini. Nah, untuk event workshop kampus bisnis selanjutnya akan diadakan 2 minggu lagi.
Juga untuk pertanyaan mengenai kategori ads, tadi Rara sempat baca-baca sedikit di kolom chat, ada yang menanyakan mengenai kategori ads, itu langsung nanti kita akan kirimkan materi mengenai kategori ads dan melalui email, dan juga akan ada sesi mengenai kategori ads di event selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman ikut juga ya di event workshop selanjutnya gitu. Nah, untuk mitra usaha yang sudah mengikuti sesi hari ini, kami juga akan kirimkan sertifikatnya melalui email. Oke, sebelum berakhir juga nih ada informasi juga, nanti kalau misal teman-teman memiliki pertanyaan seputar layanan Gojek ataupun keluhan, itu bisa langsung masuk ke halaman bantuan di aplikasi Gobis seperti yang ada di layar. Masuk ke halaman bantuan dan kemudian di situ nanti sudah ada rinciannya mengenai masalah-masalah yang dialami oleh partner-partner GoFood kami gitu. Jadi bisa diteruskan saja melalui aplikasi Gobis. Dan kemudian teman-teman juga setelah ini bisa mengikuti beberapa sosial media dari komunitas partner GoFood di Facebook. Jadi nanti teman-teman habis ini nih bisa cek di Facebook, ada komunitas partner GoFood. Itu nanti akan ada update-update mengenai informasi terkini terkait GoFood dan perkembangannya. Kemudian juga bisa follow IG dari GoFood Partner dan mengikuti atau subscribe YouTube dari mitra usaha Gojek gitu untuk mendapatkan materi-materi terupdate atau info-info terupdate mengenai GoFood dan Gojek. Sekiranya itu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti event pada hari ini. Diharapkan bisa mengikuti workshop-workshop selanjutnya karena tadi ada hadiah, bukan maksudnya ada kategori ads gratis nih untuk pemenang terpilih yang sudah mengikuti 3 kali sesi workshop kampus bisnis dan akan banyak materi-materi menarik selanjutnya. Jadi pastikan ikut di event selanjutnya. Terima kasih teman-teman dan pembicara yang sudah hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di event selanjutnya.